Harapannya tentu film ini bisa sukses dan bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda bagaimana kita memiliki jiwa bela negara dan pantang menyerah, dan harus mengetahui bagaimana pengorbanan para pahlawan dulu dalam merebut kemerdekaan, dan ini harus menjadi contoh bagi generasi muda. Markas Besar TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan PT Indonesia Televisi Streaming Network, atau InStream, memproduksi film sejarah pertempuran Laut Aru pada tahun 1962. Film yang menceritakan tenggelamnya KRI Macan Tutul setelah dibombardir pesawat Belanda dalam rangka merebut Irian Barat itu diberi judul Arafuru 1962. Selain adegan perang yang menegangkan yakni dramatisasi pertempuran laut selama 19 menit, juga ada kisah drama romantis agar dapat dinikmati oleh penonton generasi milenial. Menurut Wibisono, Chairman InStream sekaligus produser film Arafuru 1962 ini, penandatanganan kontrak kerjasama dengan Mabes TNI AL sudah dilakukan sejak Oktober tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan riset dan pembuatan komputer grafik image atau CGI. Wibisono berharap, film ini bisa menjadi film kolosal pertama di Indonesia yang menampilkan pertempuran laut dengan teknologi CGI. Pihaknya akan membuat kapal persis dengan kapal Macan Tutul saat peristiwa di tahun 1962 lalu. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali mengatakan, film Arafuru 1962 ini sangat penting bagi Angkatan Laut karena setiap tanggal 15 Januari selalu memperingati Hari Dharma Samudra, yaitu hari di mana KRI Macan Tutul tenggelam. Kasal Muhammad Ali berharap, film ini bisa sukses dan bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda bagaimana memiliki jiwa bela negara dan pantang menyerah. Film ini sangat penting bagi Angkatan Laut karena setiap tanggal 15 Januari kita memperingatkan Hari Dharma Samudra, yaitu hari tenggelamnya KRI Macan Tutul. Dan KRI Macan Tutul itu merupakan perjuangan kita dalam merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, dengan itu maka memberikan semangat pada generasi muda bagaimana jiwa pantang menyerah dan berani berkorban untuk bangsa dan negara. Itu sangat penting. Keterlibatannya mungkin nanti akan menyiapkan alutsista untuk menjadi lokasi tempat syuting dari beberapa adegan di film ini, dan juga apa yang diperlukan mungkin kalau butuh personel sebagai background ataupun sebagai figuran kita siapkan. Harapannya tentu film ini bisa sukses dan bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda bagaimana kita memiliki jiwa bela negara dan pantang menyerah, dan harus mengetahui bagaimana pengorbanan para pahlawan dulu dalam merebut kemerdekaan, dan ini harus menjadi contoh bagi generasi muda. Ada yang menarik dalam film Arafuru 1962 ini, yaitu tampilnya bintang tamu istimewa, Vera Muhammad Ali yang merupakan istri dari Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, yang berperan sebagai Rahayu. Vera berharap, dirinya bisa melaksanakan peran ini sebaik-baiknya sehingga memberikan hasil yang maksimal. Buat saya ini adalah hal yang pertama bagi saya untuk bermain film, jadi merupakan satu tantangan buat diri saya pribadi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan peran ini sebaik-baiknya sehingga memberikan hasil yang maksimal. Karena ini kan pertama kali bagi saya, pasti ada, dan saya dibantu sama Nas TV sendiri, ya, dalam hal ini Michelle, bagaimana berperan pada saat nanti on kamera, yang main dibantu sama sutradara, sama produser juga sangat dibantu. Saya merasa terhormat nih diminta untuk main di dalam film Arafuru 1962. Penulis cerita film Arafuru 1962, Nuker Rahma mengatakan, bumbu drama romantis akan menjadi daya tarik tersendiri dalam film ini.
Ada kisah cinta segitiga antara Satria, Nastiti dan Andani. Karakter Nastiti mewakili generasi tahun 60-an di mana Ewu Pakewu masih sangat tinggi. Tata krama yang terjaga, dan level edukasinya yang cukup baik. Sementara tokoh Andani mewakili sosok feminisme. Kalau mungkin tadi saya ditanya konsepnya seperti apa. Mungkin saya sedikit bicara hierarkinya ya ketika cerita ini ditawarkan kepada saya. Sebelumnya saya berucap syukur alhamdulillah karena saya pribadi diberi amanah oleh Bapak Wibisono. Dalam hal ini Bapak Dr. Wibisono, beliau adalah produser InStream, CEO daripada InStream, yang memang beliau sangat concern terhadap film-film yang berbau epik. Mungkin karena latar belakang beliau ya, beliau kan adalah pengamat militer. Nah, kenapa saya tertarik untuk tergabung di sini? Oh, bahasanya gini, oh unik sekali ya, kok ada seorang produser yang mohon maaf jauh dari dunia film, tapi kok punya concern yang sangat tinggi, kepekaan yang sangat tinggi untuk membuat sebuah film epik yang ingin dipersembahkan untuk negara ini. Lalu awalnya saya bertanya, kenapa sih kok Pak Wibi tertarik sih sama film ini? Karena film ini adalah film yang insya Allah bisa mengangkat figur pahlawan Yosudarso, pahlawan Angkatan Laut Indonesia, di mana beliau sosok heroismenya, integritas moralnya, loyalitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Dan rasanya kok film ini bisa mewakili semangat juang kekinian juga, yang saya pikir ini harus menjadi lintas generasi. Nah, akhirnya saya terpanggil dan tertantang untuk membuat film ini. Cuman ada sedikit kebingungan saya nih, atau mungkin keraguan-raguan saya. Ini kan film propaganda, film sangat lelaki. Sementara karena saya latar belakangnya penulis, yang kebanyakan saya menulis juga salah satunya sinetron-sinetron di televisi di Indonesia. Penonton kami ini kan terbesar di Indonesia adalah female, perempuan. Wah, lapisan terbesarnya ada perempuan. Sementara ini film yang aromanya, flavornya perjuangan. Lalu saya berpikir banyak dan saya coba saya membuat sebuah ide, saya membuat sebuah penawaran kepada Mas Wibi. Pak Wibi, bagaimana kalau film ini boleh nggak saya dikasih porsi untuk sedikit membuat 20% atau 30% romance story-nya. Jadi cerita tentang perjuangan pahlawan Arafuru ini saya akan kemas di dalam sebuah drama epik yang juga mengangkat tentang romance story. Itu diwakili oleh tokoh muda bernama Satria. Satria dan protagonis di sini perempuannya adalah Satria dimainkan oleh Yesa, kemudian Nastitinya adalah oleh Michelle Judith. Kenapa saya membuat konsep ini film perjuangan epik diramu dengan saya combine dengan film dengan plot romance story-nya, supaya saya berharap penonton kita yang katanya lapisan female-nya ini sangat besar bisa tertarik. Jadi saya berharap romance story ini bisa menjadi semacam leverage lah, daya ungkit. Kehadirannya hanya mungkin menyita 30% tanpa mengurangi bobot Arafuru 1962 sendiri, karena kemunculannya hanya di awal, tengah, akhir. Jadi babak awal, babak tengah, babak akhir. Jadi saya pikir saya berharap dengan masuknya tokoh-tokoh muda yang saya create, tetapi sebenarnya bukan sebuah reka-rekaan, karena setelah saya lihat fakta sejarahnya, di mana Jenderal Yosudarso ini sendiri dulu juga berinteraksi dengan para prajuritnya. Nah, mungkin di salah satu dari mereka itu sangat dekat, banyak yang punya kedekatan khusus dengan Pak Yosudarso. Nah, setelah saya lihat, saya dengar, saya studi literatur, ternyata ada kemungkinan besar bahwa salah satu dari prajurit itu ada yang punya kedekatan khusus dengan Pak Yosudarso. Jadi mulailah saya membuat cerita ini. Nah, saya berharap dengan tokoh-tokoh muda yang kami hadirkan di film Arafuru 1962, bukan hanya sebagai leverage, saya berharap ini juga bisa menjadi sebuah tayangan yang lintas generasi. Karena disadari atau tidak, tayangan ini kan sebetulnya Arafuru 1962 cerita sejarah, catatan sejarah. Mungkin itu di zaman generasi baby boomers, orang tua 50-60 tahunan. Tapi bagaimana kalau ketika tayang ini kan kita punya penonton harus bisa menjangkau semua segmen milenialnya, segmen Gen Z-nya.
milenial ya 20 ke 30, kemudian belasan tahun sampai 18 tahun. Saya berharap generasi Gen Z juga bisa tertarik dengan menonton Arafuru dengan adanya romance story. Kami bisa membawa mereka ke bioskop untuk menonton, dan mudah-mudahan semangat juang yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh muda di sini, semangat patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan bagaimana mereka harus menjaga NKRI ini mudah-mudahan bisa delivery message-nya bisa sampai ke mereka. Ini cinta segitiga di antara tokoh Satria, kemudian Nastiti, dan ada tokoh di sini kita katakan Andani. Nah, yang menarik di sini Satria berhadapan dengan dua wanita dari dua perspektif yang berbeda, gambaran perempuan yang berbeda, punya tipikal yang berbeda. Nastiti mewakili generasi zaman 1962 di mana Ewu Pakeu sangat tinggi, tata keramanya sangat baik, level edukasinya juga cukup baik. Ewu Pakeu dan ibaratnya surga neraka kato. Sementara kita punya lagi tokoh Andani yang mewakili feminisme, gerakan feminisme saat itu kan sedang menjamur ya dari Amerika. Nah, di mata Andini bahwa laki-laki dan perempuan itu equal, sejajar. Nah, tawar-menawar ini akan menjadi menarik ketika seorang Andani yang merasa, wah saya ini perempuan strong, kuat. Tapi ketika dia berhadapan dengan cinta, apakah teori itu feminisme itu berlaku? Ketika ada perasaan bermain di sana, jatuh cinta, cemburu, lalu semangat emansipasi yang dia usung itu, ini harus berhadapan dengan pergolakan cinta. Nah, ini saya pikir bisa menjadi sesuatu yang menarik, yang saya pikir juga bisa mewakili generasi milenial, generasi Gen Z sekarang, di mana ingin kesetaraan gender. Nah, mungkin lewat film ini saya bisa mungkin paling tidak bisa memberikan sebuah wacana, mungkin bukan pembelajaran, tapi wacana bahwa ketika semangat feminisme, semangat kesetaraan gender ini disikapi secara membabi buta, pada akhirnya akan ada yang harus dikorbankan. Nah, bagaimana menyikapinya dengan bijak? Tokoh Nastiti lah di sini akan berhadapan ideologi, semangat idealisme seorang gadis dengan tata krama, dengan nilai-nilai luhur, harus berhadapan dengan nilai-nilai barat. Itu salah satu daya tariknya dari cinta segitiga. Nah, Satria di sini akan berhadapan dengan perang dua wanita ini. Dia ada di tengah-tengah dan dia terjebak dalam sebuah dilema cinta segitiga, tapi dia harusnya memilih. Dia harus memilih. Satu, dia jatuh cinta dengan perasaan dia. Satunya lagi, logikanya dia berhadapan, ini perempuan yang sudah keburu, telanjur, dia beri harapan. Kurang lebih seperti itu. Rasanya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah daya tarik dari film genre epic ini.